Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Regita Cahyani dari kelas 10 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa sebelum mengenal tulisan. Praksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi, masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Dalam buku modul Sejarah Indonesia, terbitlah Kemekdikbud, dijelaskan masa praksara disebut juga dengan masa Nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa aksara atau masa sejarah. Kehidupan manusia pada masa praksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan tersebut dapat berupa artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala, sementara itu fosil yang berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu, dapat membantu pada kita mengenal pertumbuhan fisik manusia pada masa praksara. Menurut ilmu geologi, perkembangan bumi terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Arkaikum. Zaman Arkaikum berumur kurang lebih 250 juta tahun. Pada saat itu, bumi masih belum dingin dan udara masih panas sekali. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. 2. Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan berumur 340 juta tahun. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Binatang-binatang yang kecil, mikroorganisme, sudah ada. Juga binatang yang tidak bertulang punggung, bahkan beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil sudah mulai ada. Karena keadaan bumi masih berubah-ubah, maka keadaan kehidupan masih sulit untuk meningkat. 3. Mesozoikum. Zaman ini berumur kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada masa itu mencapai bentuk yang besar sekali. Antara lain dinosaurus panjangnya 12 meter, Atlasaurus panjangnya 30 meter. Zaman ini disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman jenis binatang reptil yang paling banyak sekali. 4. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun. Keadaan bumi pada zaman ini menjadi baik, perubahan cuaca tidak begitu besar walaupun zaman es masih ada. Zaman ini dibagi menjadi beberapa zaman antara lain tertier. Pada zaman ini ditandai dengan semakin berkurangnya binatang raksasa, famili binatang menyusui sudah mulai ada. Beberapa jenis monyet dan kera telah mulai hidup. Kuater. Zaman kuater berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini telah ada tanda-tanda kehidupan manusia. Bagian-bagian zaman ini disebut dengan istilah kala. Zaman ini dibagi dalam dua bagian, yaitu kala Pleistosin dan kala Holosin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.